Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salam ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gus Baha, Gus Maulana, para kawan-kawan, Pak Rektor, Direktur, Kepala Badan yang ada di UI dan jamaah sekalian, alhamdulillah kangen kita terobati. Hari ini kita bersyukur, berbahagia Gus Baha meluangkan waktu untuk bisa mengisi pengajian di Universitas Islam Indonesia dalam kaitan dengan milad Universitas Islam Indonesia yang ke-80 yang juga dikaitkan dengan persiapan Ramadan. Dan hadir juga izinkan saya menyapa Pak Rektor Senior, Ustaz Harsoyo, Pak Dekan Senior, ya. Mohon izin saya di sini, Ustaz. Bapak, kita berterima kasih dan mudah-mudahan Bapak kita semuanya ini tidak hanya menjadi muhibbin, karena muhibbin itu levelnya masih bawah. Nah, naik sedikit mustami'in, kira-kira gitu. Dan naik lagi menjadi muta'allimin. Mudah-mudahan level kita tidak hanya hibit, tapi sampai level yang lebih tinggi muta'allimin. Dan karena Ibu Bapak tadi hadir di sini tidak untuk mendengarkan saya, tetapi Gus Baha, saya singkat saja. Kita mulai bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan Gus Baha untuk bisa memulai pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semua yang kami hormati, ya, ada Pak Rektor, ada Rektor Senior Pak Harsoyo, dan teman-teman direktur, dosen semua yang saya hormati. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji giroya. Giroya itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita akan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan, tentu tidak seimbang. Untuk bayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah tidak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas, ya surganya sesuai amal kamu yang terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Giroya. Giroya itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya giroya. Ini penting supaya tauhid ya, tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia sangat cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, kawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delala pas baca Fathur wa Kitabim Mastur. Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku min ghairi syai'in Amhumul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang mewujud? Orang itu langsung bersimpuh matur, ya Rasulullah, saya Islam. Tidak ada kolbi yang dirhambar hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang.
Karena logika yang dibangun ateisme misalnya kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu mawjudan. Alam raya ini kan mawjud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor, sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sehingga setuju mau juga, berarti alam raya ini al-adamu yang hukum mau juga, sesuatu yang tidak ada menciptakan ya. Kan bawa uang. Dengan logika itu terus kita ngaji dari sama guru-guru kita pada dasar Allah itu maujud, bahwa maujudun qadimun terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak paham nihilisme atau ateisme, paham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya ya bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya. Yaitu ampuliku mingguiri saya. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada Rasulullah ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, monggo lah masalah redaksi. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat. Orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabi Muhammad. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di biro yang dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa idalla qadru abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh siwatus sholawat, agama ini terjaga oleh redaksi sholawat, yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa idalla qadru, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh mustajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat, yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang ya Allah. Subhanallah asra biha. Status hamba ini lagi-lagi ini bernama Diroya. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya di ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu babanya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Hasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Di ayatum bayinatum maqam. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabi Muhammad SAW. Itu disebut di ayatum bayinatum maqam. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logika. Yang keempat misalnya, maka yang ingin billahi wal yawmil akhir fal yukrim apa? Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangga. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kurang pegawaian.
Tapi dulu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak juga. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya nggak jadi butuh sama Pak Kiai, silakan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya kok asik seneng sekali. Lama-lama mungkin tanya, kenapa kau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika sedang baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang melak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum komentari sosial. Jadi kalau mau diteruskan mari rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah rektor. Kalau diteruskan, ya tak mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan hukum itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk itu layak berdua layak. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Denny dan Profesor Denny menulis tafsir. Mungkin Pak saya tahu kan yang dulu Pak Lucia. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Denny, ya tahu komitmen beliau pada UI dan pendiri UI memang yang banyak dari Bapak Eno, Muhammadiyah dari Bapak-Bapak yang lain didirikan banyak orang. Sehingga UI memang tidak milih masalah dari satu sisi memang baik dan itu ada ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudah lah dikelola saja sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas gitu. Karena kalau terlalu asobian itu jadi repot. Kita ini yang ketuli pakai itu tahu kalau nggak benar itu madhabnya Hanafi, benar itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan maksud itu NU mau Khalifah Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Jadi kalau kita itu punya ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala mana nih mau dulu yang maha. Jadi ada seorang kiai itu dalam pidato pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu balik kedua ini nggak terima karena juga nggak ada. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saking asobianya itu Allah ditambahin Ta'ala itu udah terima. Padahal Ta'ala maknanya maha agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobianya gitu. Kalau kita agak lebih perbedaan ya, karena kita mungkin badannya banyak, melihat hal seperti itu ya. Karena dulu itu perbedaan urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim saya disuruh nyapu nyawa Anda. Itu Israel terpaksa mikir sama Ibrahim. Hal ro'aita khalilan bumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai itu lebih gagal. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia tahunya nyambut nyawa aja. Kembali kau, ya Allah kata Ibrahim, hal ro'aita khalilan bumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ro'aita habiban yakra'u ayal toh habiban. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya ada berani. Ibrahim marah. Logikanya sini, Ibrahim masa yang dicintai apa yang ketemu yang dicintai gak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR gak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal seperti ini orang ini pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting.
penting sekali. Buat ini ya, saya beri contoh sekian ini yang gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Kota lagu Wahsy dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara bahasanya itu gak suka sama orang. Sampai cara lahir ya ingin orang Jawa ingin masuk mau. Tapi apa kata Allah? Lai salah kamnal amri syai'un aw yatuba alaihi mawlad. Itu udah wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Mas itu masih panglima kafir. Itu pura-pura kalah, bagi mati lepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masih Islam. Orang yang secara basarnya Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Salah itu orang sampai sempat gelar hamamatul masjid. Jadi pas ngaji mesti ingat. Dia di masjid. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian ikat pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang tak pakai. Ya pakaian sarung juga Pak Rektor kan presiden. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus ya tak khawatir. Jadi ini tadi sudah kejadian. Saya kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Ya. Supaya itu barter madzhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus jadi barter madzhab. Saya sama Profesor Gores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dipakai beliau pakai sarung yang dia. Memang itu tradisi Islam. Bahwa kamu saling memberi dia, maka kamu saling mencintai. Bukan visual, bukan. Walhasil terus salah ini buat saya didoakan nanti supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti pakaian seperti ini sama ini. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain nanti kaya, lama-lama juga sholat tinggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai awal tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya sudah. Saya beri analogi ini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta berusaha 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta berusaha 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh tidak? Tidak boleh. Saya punya motor butuh 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson dan itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nanti temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 meja, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Nah salah apa gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan 40 1 80 gitu. Kambingnya itu sudah mabenal jabal. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Salafah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap naik zakatnya dianggap khorot, dianggap pemerasan. Allah tersinggung kemudian fa'ahu fa'um sifakon di guru di wilayah dia ditebir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi berkuahnya gak jelas itu menjadi orang itu bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introversi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk. Sehingga terus banyak kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut salah kamar amri syekon awiyatu ba'alihi maulah itu sudah dilakukan. Ketika Allah komentari orang munafik juga wa yu'adzibat munafiqina insya'a awiyatu. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih. Tuh, apa pola yang kita analisis itu semuanya menurut
Katakan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dagang nggak tahu, itu sudah mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang tidak jelas. Saya sering gagal di pacar hati ini murid-murid saya sering gagal. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UI semuanya itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, masa kuliahnya. Kalau di pesantren itu bahasa itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani. Jadi kalau mbak misalnya menstruasi mau belajar kan tunggu semester berapa baru itu bisa sekian tahun nggak tahu lah karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau biasanya ngajar. Kalau dia kan nggak ketemu di jalan, hanya dijawab jam berapa juga di. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga masuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus tolong doain saja di PNS enak, gajinya tetap. Karena saya nggak mau kalau gajinya tetap. Kok bisa berarti tiap bulan dia mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau dia gajinya nggak tetap, tapi di atasnya tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan seperti ini, orang mau banyak head dan dulu pelajaran. Bapak Cio dulu pelajaran. Tapi kalau ketemu dia itu enggak. Ya semuanya. Saya pernah di pasar, terus mau tanya anak saya ini keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya saya hanya tunggu gini-gini. Sudah kembalikan ke biasanya, udah dilalahkan. Itu udah sasuan ke rumah. Juga nggak registrasi dulu ya ini dan ide cerita supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus nanti pertanyaan itu nggak bisa konten, nggak bisa setiap. Makanya Indonesia tuh dia yang alim yang di jalan-jalan banyak, juga dia yang di kampus dokter oke, karena kuliah umum ya. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya dia itu mau bayar jadi dia tidak punya gaji tetap. Yang dosen mau nggak disium tangannya. Karena memang unik Indonesia. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak disium tangan. Karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar berserunyum. Itu kayak dalam sadar. Kalau dia itu kan anak-anak gak baik gitu. Ya upaya jumlah itu. Makanya kalau dia ini tidak keramat bisa mati karena hidup tangannya cuma bisa mati itu dia ini. Ya ini supaya saling menghormati, saling. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak, pakar-pakar etika mereka. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada bapak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Ini tapa itu nafala tahdzurna bil qaul. Fayat ma'alladhi fi qalbihi ma'ruf. Dan ada bapak cantik, menarik, kemudian sopan dengan Pak Fajar sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadar kalau bisa bahaya. Kalau tanya, jadi alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini nggak kepikiran. Nggak ada orang suka orang kedus itu nggak ada. Tinggal sudah cantik sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam.
itu ilmu. Kalau tasdor nabi kau, kamu jangan terlalu lirik kalau ngomong. Supaya mahal tadi di malah orang yang pikirannya masih kotor, pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda, tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Sama jabat yang sopan sama kiai mungkin punya alfa, punya robikon, punya bawa uang banyak, terus sama kiai tangan rumah. Jangan-jangan dia yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi mungkin potensial misalnya. Nah, saya termasuk kiai yang pengagum ilmu, sehingga saya sama orang yang medit, yang ingin sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berani. Tapi kalau orang ngomong 1 juta minta surga, 2 juta yang minta apa? Surga. Gue salah saya bilang 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman Pak sudah kan minta apa? Kan dia tahu diri nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak, dinikmati. Itu diroya, maksudnya itu diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu itu kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan di rumah itu di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sombong. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya juga kok di depan saya nggak berani. Jadi penting saja. Bilangin, sebagian orang kampung ini nggak suka sama engkau, baguslah ada akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja yang terjadi di dunia ini semuanya dianggap enteng. Man asa ilaika faqad atlaqaka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, gitu. Ya misalnya akrab Pak Wajah. Bilang kan Pak Rektor, sampai jadi guru tetap atau apa kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta Pak. Makanya jadi Pak Rektor sama yang akrab. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang itu, Pak, suatu saat kamu jadi kiai, kalau orang nggak seneng gampang, sudah itu orang lain. Tapi kalau mengolah orang nggak seneng, orang seneng itu repot, mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman saya saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudah lagi dipelai. Yang senang ya berkah, mungkin teman jiwa, teman diskusi. Yang gak senang ya berkah, karena ini gak minta macam-macam, enggak. Nah itu namanya tiroya. Tiroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah SAW. Kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu itu lingkungannya itu makanya itu bilai wajibin. Saya pernah bikin sama orang miskin yang aku miskin betul. Itu tak ajarin Anda itu hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Jadi kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjam-pinjamnya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senangnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu coba kalau menteri itu sama rektor kita kan pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh free, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam kan, makan kan, beras kan. Makanya kalau yang sudah miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudah lah yang sudah miskin, keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya bisa tutup kan. Ya sudah ya kaya-kaya itu saya apa tadi Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak dengan alim, punya santri banyak, bisa ngajar di mana.
saya bilang libat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin bisa tertinggal baca fikih perbandingan mazhab. Kan nggak mungkin. Kalau kayak apa Hajar Fasadil kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Mazhab. Menyorot mazhab dunia hukum. Kayak itu. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan mazhab? Ini hanya mengajarkan produksi kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan berdoa ini. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini mengajarkan perbandingan apa? Duduk banding kalah azhar. Ini tauhid. Dari orang yang bahkan jadi di bawah keren kan? Jadi itu kiai disuruh sama-sama sebenarnya bukan karena takbir. Tapi agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai soal? Wah ya hebat kalau pertanyaan. Tanya jawab kalau saya jadi kiai soal kamu ngasuh ilmu dari mana tuh? Ya dari jangan kalau sama goblok kan? Ya sudah kedua aja jadi kiai saja. Maksud saya, ya sudah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu ini namanya diroya, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ini sopan gampang melihat anak kecil, dua apal ini dan dia bisa lebih kecil, karena masih kecil kan tentu secara besar nggak ada. Kalau melihat orang yang tua, dua akal ini ibadah dan dia tentu ibadahnya lebih karena umurnya lebih. Sehingga semua orang lain itu di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama nggak ada Pak ini rektor atau wakil rektor tanggung jawabnya lebih, jadi pahalanya lebih. Tapi sama ketika melihat Tuhan saya melihat saudaranya secara lahir di bawahnya ini tanggung jawabnya, tapi salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya itu betul-betul. Awas saja ada seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saran, semuanya dilihat oleh Allah SWT. Saya punya teman Gus, agak beli, agak seenaknya. Dulu miskin, wah itu seenaknya betul, kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan itu labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah buka itu perkembangannya bagus. Tak salah. Saya pernah miskin kan kata apa? Hingga rezeki bisa mah kan? Wa ingkana qalilan ya kalau bisa mah Pak dulu terus wa ingkana qalilan makasih dulu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haraman fatwa dulu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah makasih dulu paling trennya yang enggak benar juga fatwa dulu kan. Ya yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan. Oh, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah makasih, paling yang haruman juga sudah fatwa dulu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada, karena saya qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu senang saya sering salah, makanya saya mohon yang sekarang miskin sudah miskin itu ya tidak usah nyesal banget. Kali ini saya mohon, namanya orang juga ini. Tapi Anda harus sosial antar kalian adalah urusannya Allah, jadi perbahasannya luar biasa. Supaya kaya juga boleh direk karena membayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi antara dulu antara yang dia hadir antara dulu tiga antara kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa ada tobat, yang sekarang soleh bisa ada nanti. Semuanya itu mungkin. Kita ada dari yang mempertimbang dulu, tapi lebih ada. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas ya mesti. Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wabena rumah umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu agak. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh tidak berani ngajari, kemudian digunakan orang fasik, malah jadi orang nakal bisa juga tanggung. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin.
wilayahnya sama-sama. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat yang dekati orang soleh, punya perilaku yang soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal seperti itu kita tidak pernah ambil sikap. Maksudnya yang saya ambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih beragam. Karena nggak bisa dari wabena rumah. Termasuk yang jauh sama mohon maaf sama mulai Pak Reso, Pak Lutfi sampai Pak Fatullah. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena kasus. Memang konstitusi kiai itulah kamu kena ini. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai besok mungkin punya kiai tua sudah senang, punya kijang tua sudah senang. Gara-gara kenal Pak Wadet naikkan beri, waduh bosan kalah. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen ini kalau kenal saya di rumah itu kan resiko. Di sini nggak ada tuntangan biasa besar, nggak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasi. Sekiranya mungkin orang karena latamu dan naruh air dalam kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lain dapat nikmat yang tinggi juga Anda. Kalau kamu nggak bisa mengelola hati Anda bisa masuk, Anda bisa mimpi. Paling nggak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering ditulari pejabat, juga sering lihat pejabat di TV itu. Naik mobil aja ada yang naik. Bahkan kalau butuh itu ambil aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, gue naik jadi pejabat. Ya makanya konstitusi itu mengatur sudah lah. Masa kamu itu kamu bagus. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak ada syukur. Jadi saya mohon ini memang konstitusi saya sebagai kiai dari saya, tapi tidak bisa menamakan. Saya doakan semua orang yang bisa kita ingin semuanya tambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.